Kericuan ini pecah usai Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Adiaksa FC dalam laga play-off perebutan satu tempat ke Liga 1 Super League. Ratusan supporter mengamuk masuk ke lapangan melempari dan mengejar pemain lawan. Supporter yang emosi bahkan sampai merusak sejumlah fasilitas di dalam stadion. Kericuan merembet hingga keluar stadion. Sejumlah kendaraan dibakar massa, termasuk ambulan dan mobil polisi, serta bangunan di sekitar stadion. Terbakar. Ini juga mobil. Hingga malam ini ratusan personil berjaga mengantisipasi kericuan lanjutan. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari tim Persipura terkait insiden kericuhan ini. Di Stadion Lukas NMB, ini pendukung Persipura mereka memeriksa setiap mobil. Demo mengkritisi kinerja pemerintah Kabupaten Indramayu diwarnai aksi lempar ular berbisa. Pegawai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan berlari hindari wartawan usai diperiksa di gedung KPK Jakarta. Selamat malam pemirsa, letusan dahsyat Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara menelan korban jiwa. 3 pendaki dilaporkan tewas, sementara tim SAR masih mencari 3 pendaki lain yang hilang. Bersama saya Syifa Hanifa, inilah iNews Malam selengkapnya. Rekaman video wisatawan menunjukkan semburan abu vulkanik yang membumbung tinggi disertai material pijar keluar dari kawah Gunung Dukono. Sejumlah pendaki yang berada di bibir kawah tampak panik berupaya turun dan berlari menjauh saat letusan terjadi sambil sesekali mengabadikan gambar. Berdasarkan data sementara, 3 pendaki dilaporkan meninggal dunia. Terdiri dari 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Selain itu, 14 pendaki berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga kini, petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan penyisiran di kawasan lereng dan jalur pendakian untuk mencari 3 pendaki yang belum ditemukan. Terdapat 20 korban dalam pencarian yang terdiri dari 9 orang warga negara asing dari Singapura dan 11 orang warga lokal Provinsi Maluku Utara. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Dukono terpantau masih tinggi dan masyarakat diimbau tidak mendekati radius bahaya. Oh my God. Ratusan pengunjuk rasa melempar puluhan ular berbisa saat berunjuk rasa di Pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ular-ular itu sengaja mereka bawa sebagai hadiah bagi Bupati Indramayu, Luki Hakim. Puluhan ular berbisa ini tiba-tiba saja berkeliaran di depan pintu masuk Pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi tidak terpuji dilakukan warga saat mereka berunjuk rasa. Seketika, aparat kepolisian meminta demonstran menghentikan aksinya. Selain tidak pantas melempar hewan di tengah aksi unjuk rasa, beberapa ular yang mereka lempar juga berbisa. Tak terima aksinya dihalau, ratusan pengunjuk rasa nekat menerobos gerbang Pendopo. Aksi saling dorong pun tidak dapat dihindari. Kawan-kawan, itu kita. Mereka di kita. Akan tetap. Kita tidak butuh perwakilan.
Sebelumnya, puluhan ular raksasa itu sengaja dibawa warga untuk diberikan kepada Bupati Indramayu Luki Hakim. Usai mengaku tidak puas dengan kerja Luki Hakim, termasuk tentang pengelolaan sampah yang kian Pertama dalam isu lingkungan, kami punya bukti-bukti mungkin sedikit titik lokasi tempat pembuangan sampah yang katanya itu legal dan ada bak sampahnya, tetapi tidak diangkut secara berulang-ulang kali ataupun setiap hari tidak diangkut sehingga mangkrak, dan itu ada 3 bak sampah. Legislatif pengawasan akan, tetapi ketika ada hal-hal DMD itu kok kali teman-teman, sedangkan tidak berhasil bertemu Bupati, tim pusat akhirnya berorasi menyampaikan keluh kesah mereka. Hingga aksi selesai, Bupati Indramayu Luki Hakim tidak. Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono menghadiri EBI Edu Fair 2026 di Jabal Nur, Kecamatan Ngetal, Kabupaten Trenggalek pada Kamis siang. Kehadiran Edi Baskoro disambut meriah ratusan pelajar SMA dari berbagai sekolah di Kabupaten Trenggalek. Dalam rangka masih suasana Hari Pendidikan Nasional, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro menghadiri EBI Edu Fair 2026 di Jabal Nur, Kecamatan Ngetal, Kabupaten Trenggalek, Kamis siang. Kegiatan ini menjadi ajang para siswa untuk mendapatkan informasi langsung berbagai pilihan perguruan tinggi. Mulai dari program studi, fasilitas pendidikan, hingga beragam program unggulan yang ditawarkan masing-masing kampus. Sejumlah perguruan tinggi turut memperkenalkan beberapa program menarik termasuk beasiswa, keringanan biaya pendidikan, serta peluang pengembangan kompetensi bagi calon mahasiswa. Politisi yang akrab disapa Ibas itu menyampaikan bahwa para siswa sekolah menengah atas harus mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Menurutnya, pilihan pendidikan yang tepat akan menjadi modal penting bagi generasi muda untuk memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Fair ini Education Fair 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Trenggalek. Saya yakini banyak juga Fair yang dilakukan di seluruh tanah air. Salah satu tujuannya adalah seperti apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kecerdasan kehidupan bangsa dan turut memajukan kesejahteraan umum. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda Kabupaten Trenggalek dapat semakin termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengakibatkan 2 kecamatan dilanda banjir. Selain ratusan rumah yang terendam, banjir juga mengakibatkan 2 warga tewas. Tingginya curah hujan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengakibatkan sejumlah kelurahan di 2 kecamatan di Kabupaten Bone diterjang banjir. 2 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Tanete Riatang dan Tanete Riatang Timur. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir. Ketinggian air dari setengah meter hingga 2 meter. 69 orang dievakuasi tim gabungan Basarnas, Brimob, Polres Bone, BPBD, dan Satpol PP yang melakukan gerak cepat membawa warga yang terdampak ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah, banjir juga mengakibatkan 2 warga Kecamatan Tanete Riatang Timur meninggal dunia. Tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang. Korban jiwa itu ada 2. Atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun, dan 1 orang atas nama Muhammad Arsan, laki 5 tahun, warga Panyuna, Kecamatan Tanete Riatang Timur.
Pemerintah mengimbau warga yang berada di pesisir pantai agar waspada dengan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini dan meminta warga untuk memberikan pengawasan yang ekstra pada anak-anak dan lansia karena cuaca kurang bersahabat. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pelaku begal yang menyerang 2 tenaga kesehatan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap tim Pegasus Satreskrim Polres Jeneponto. Pelaku dibekuk saat bersembunyi di Kabupaten Takalar. Pelarian Rifai alias Bolang berakhir di tangan tim Pegasus Satreskrim Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap di Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan saat asik minum tuak di tempat persembunyiannya. Usai digeledah, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Jeneponto. Sebelumnya, pelaku membegal 2 tenaga kesehatan yang tengah mengendarai motor di Dusun Bontojai, Tamalatea, Jeneponto, Kamis malam. Akibat aksi pelaku, korban hilang kendali dan jatuh ke dalam selokan hingga mengalami patah tulang. Jeneponto telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembegalan yang terjadi di Embo, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Dan saat itu pelaku diamankan di daerah Takalar bersama dengan barang bukti dan alhamdulillah sekarang sudah diamankan di Polres Jeneponto. Jadi korbannya pada saat itu ada 2 tenaga kesehatan, yang satu mengalami luka serius, yang satu luka sedang dan sudah bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapolres Jeneponto dan dijerat dengan pasal 479 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa meminta polisi mencabut statusnya sebagai tersangka. Roy Suryo dan Refli Harun menilai ada indikasi penyelundupan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perkara. HP-nya jatuh. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya bermasalah secara formil dan material. Mereka menyebut pelimpahan berkas perkara telah melewati batas waktu dari ketentuan 14 hari menjadi sekitar 85 hari. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penerapan pasal KUHP dan UU ITE yang digunakan dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mereka menilai terdapat dugaan penyelundupan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perkara. 99,9% terbongkar. Tapi sidangnya maunya adalah kali ada penegakan hukum yang genuine, penegakan hukum yang sebenar-benarnya, dan penegakan hukum tanpa penyelundupan hukum dan tanpa pelanggaran hukum yang memang signifikan membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itulah kami minta perhatian segenap stakeholders yang ada, tidak hanya ke penyidik Polda Metro Jaya, tapi kepada kejaksaan yang sekarang menjadi pengendali perkara karena bolanya sudah di sana. Tapi kita juga minta perhatian Komisi 3 DPR agar Komisi 3 DPR itu pay attention terhadap kasus ini. Coba bayangkan kasus yang sudah 1 tahun ini sampai sekarang. Pegawai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan berlari hindari wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta. Selengkapnya saja tetaplah bersama kami di iNews Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam. Direktur Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi lari sekuat tenaga saat dicecar awak media usai diperiksa KPK. Dedi adalah salah satu saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Pak, kemana Pak? Hei Pak! Pak, kemana Pak? Hei, Pak!
Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan gedung Merah Putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan belum akan menonaktifkan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama meski namanya muncul dalam surat dakwaan dugaan tindak pidana korupsi ekspor impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Purbaya menunggu kejelasan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pak, bakal diberhentikan sementara nggak Pak? Tidak sampai clear di sana seperti apa. Proses kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear sejelas-jelas seperti apa kasus itu baru kita akan ambil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi KPK terkait anggaran sepatu sekolah rakyat senilai Rp700.000 per siswa. Gus Ipul berdalih harga sepatu tersebut masih dalam tahap perencanaan dan akan berubah lebih rendah saat proses pembelian. Gerah dengan sorotan publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat senilai Rp700.000 per orang atau Rp27,54 miliar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf akhirnya mendatangi KPK. Gus Ipul mengaku kedatangannya ke KPK untuk menjelaskan awal mula munculnya angka Rp27,54 miliar. Politisi PKB itu membantah angka Rp700.000 per siswa merupakan harga final, melainkan harga perencanaan. Gus Ipul bahkan menyebut kelak saat pembelian terjadi, harga pembelian akan jauh lebih murah dibandingkan harga perencanaan. Biasa di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran ya. Pada saat penganggaran ada mekanisme, ada melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan. Biasanya ini nggak selalu, saya nggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Sebelum Gus Ipul bertandang ke KPK, Kemensos sempat menjadi sorotan publik lantaran menganggarkan dana sebesar Rp700.000 untuk pembelian sepatu sekolah. Paket bernama sepatu sekolah perlengkapan siswa itu diperuntukkan bagi 39.000 lebih siswa sekolah rakyat. Yang artinya Kemensos menggelontorkan dana hingga Rp27,54 miliar hanya untuk sepatu. Coba yang lihat tadi yang hitam pede. Setelah ramai jadi pembicaraan, Kemensos langsung menjelaskan jika anggaran Rp700.000 itu bukan untuk satu pasang sepatu, melainkan 3 pasang sepatu, baik untuk siswa maupun untuk guru di sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan ASEAN akan mengadopsi deklarasi kerjasama maritim di tengah krisis Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Di tengah krisis Timur Tengah dan blokade Selat Hormuz yang sedang berlangsung, ASEAN akan mengadopsi deklarasi kerjasama maritim untuk mengamankan perdagangan di laut. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada hari Jumat. Filipina juga mengusulkan untuk mendirikan pusat maritim ASEAN yang akan berfungsi sebagai platform penting untuk kerjasama maritim dalam koordinasi dengan ASEAN. For agricultural inputs, food and basic commodities.
Pemirsa, sebuah rumah mewah 4 lantai yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Dalam peristiwa ini, pemilik rumah sekaligus anggota BPK Hairul Saleh meninggal dunia usai diduga terjebak di lantai 4 rumahnya. Kepulan asap pekat keluar dari celah-celah sebuah rumah mewah berlantai 4 yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Setelah berjibaku kurang lebih 1 jam, petugas damkar wilayah Jakarta Selatan akhirnya berhasil memadamkan api yang berada di lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Api muncul dari lantai 4 rumah yang merupakan ruang kerja. Dalam peristiwa ini, pemilik rumah sekaligus anggota BPK Hairul Saleh meninggal dunia usai diduga terjebak di lantai 4 rumah yang diduga sebagai titik awal kebakaran. Apa Pak? Lantai 4 nih, ruangan. Ruangan apa Pak kalau ini Pak? Ini ruangan kerja. Oh, ruangan kerja di lantai 4. Untuk posisi memang lagi ada orang, bapak sama ada rekan bapak lagi ada yang dikerjain. Oh. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran itu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia, diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Dan pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syifa Hanifah pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi yang terbakar berapa persen Pak? Sementara 80-an lah ya, atas ya, lantai atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.